Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada teman-teman yang melihat video kami. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil video kami mengenai kebijakan ekonomi internasional dengan saya Nur Fadila Dasi Batubara, NPM 2483-20109. Dengan saya Tengku Nadira Syakila Ramadhani dengan NPM 2483-285. Dengan saya Karisa Uzairul Lubis dengan NPM 2483-298. Dengan saya John Samuel Kusembu dengan NPM 2483-20112. Dengan saya Nasya Mulia Putri dengan NPM 2483-280. Dan saya Tora Bingkar Selatan dengan NPM 2483-290. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materi kami. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Kebijakan ekonomi internasional merupakan respons negara terhadap meningkatnya interaksi ekonomi lintas batas akibat globalisasi. Dalam era perdagangan bebas dan integrasi pasar dunia, negara-negara tidak dapat lagi menjalankan perekonomian secara tertutup. Kebijakan ini dibutuhkan untuk mengatur ekspor-impor, investasi asing, nilai tukar mata uang, serta kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral. Kebijakan ekonomi internasional juga membantu negara dalam memperoleh teknologi dan pengetahuan baru dari negara lain. Transfer teknologi ini sangat penting agar negara bisa meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing industri di pasar global. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksud mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah dan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor, maka dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Kemudian, kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakan internasional dalam arti sempit ini berkaitan dengan ekspor barang dan jasa. Oleh karena itu, cakupannya sangat luas, mengingat banyaknya barang atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari barang konsumsi, produksi, sampai pada tenaga kerja. Jadi, kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Selanjutnya ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, mengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Yang kedua ada kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Misalnya, pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Dan yang terakhir ada kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah dan berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman atau hutang allowance, bantuan untuk rehabilitas serta pembangunan, dan lain-lain. Menurut Sukirno, tahun 2002 bulan 10, pertumbuhan ekonomi mengidentifikasikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang meningkatkan produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat dari satu periode ke periode lainnya.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor utama. Yang pertama ada akumulasi modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Yang pertama ada akumulasi modal. Akumulasi modal merupakan proses penambahan aset produktif dalam suatu perekonomian. Aset ini dapat berubah barang modal fisik seperti gedung, mesin, infrastruktur, maupun modal manusia seperti pendidikan, keterampilan, dan tenaga kerja. Akumulasi modal adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah atau sektor swasta melakukan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pembelian mesin produksi, pengembangan lahan pertanian, atau pelatihan tenaga kerja, maka kapasitas produktif ekonomi meningkat. Tanpa penambahan modal, perekonomian akan mengalami stagnasi karena kemampuan produksi barang dan jasa tetap sama meskipun permintaan meningkat. Ada jenis-jenis modal. Modal pertama ada modal fisik, yaitu mesin, alat transportasi, dan gedung pabrik. Yang kedua ada modal manusia, yaitu pendidikan, pelatihan, dan kesehatan pekerja. Yang ketiga ada modal alam, yaitu sumber daya seperti tanah, air, dan mineral. Dampak terhadap ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kapasitas produksi nasional, mendorong terbentuknya industri baru. Selanjutnya, contoh nyata dari akumulasi modal yaitu negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang mengalami pertumbuhan pesat pada abad ke-20 karena investasi besar-besaran dalam pendidikan dan teknologi industri. Yang kedua, ada pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja berarti bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, biasanya usia 15-64 tahun yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Faktor ini sangat penting karena pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan tanpa keterlibatan manusia. Bertambahnya jumlah penduduk produktif memberikan potensi besar bagi suatu negara untuk meningkatnya output nasional. Namun, potensi ini baru akan memberikan dampak positif apabila yang pertama, tersedia lapangan kerja yang cukup, yang kedua, tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan, yang ketiga, pemerintah mampu mengelola bonus demografi. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesempatan kerja hanya akan memperburuk angkatan pengangguran dan menimbulkan tekanan sosial. Faktor-faktor pendukung ada ketersediaan pendidikan dan pelatihan, terus ada kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, terus juga ada sistem ketenaga kerjaan yang fleksibel dan inklusif. Selanjutnya ada contoh nyatanya. Di Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan dan industrialisasi, maka Indonesia bisa mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah peningkatan kemampuan produksi atau yang diperoleh melalui penemuan baru, penggunaan peralatan modern, dan metode kerja yang lebih efisien. Kemajuan teknologi merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan teknologi, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi atau lebih banyak output dengan input yang sama, menciptakan barang dan jasa baru, menurunkan biaya produksi, dan menjangkau pasar lebih luas melalui digitalisasi dan otomasi. Kemajuan teknologi juga memungkinkan sektor-sektor yang tradisional seperti pertanian dan perikanan untuk menjadi lebih produktif. Bahkan teknologi menciptakan revolusi industri keempat yang mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI, robotik, dan Internet of Things ke dalam rantai produksi. Ada jenis-jenis kemajuan teknologi. Yang pertama ada teknologi informasi, yaitu komputer, internet, software, otomatisasi. Yang kedua ada teknologi produksi, yaitu ada mesin-mesin otomatis, robot industri. Dan yang ketiga ada teknologi bioteknologi, yaitu rekayasa genetika dan teknologi pertanian. Dan yang terakhir ada teknologi energi, yaitu energi
terbarukan atau efisiensi energi. Contoh nyatanya seperti negara-negara seperti Jerman, Tiongkok, dan Amerika Serikat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi karena adopsi teknologi tinggi dalam sektor industri, kesehatan, dan layanan keuangan. Kesimpulannya adalah ketiga faktor yang dijelaskan di atas, akumulasi modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi saling melengkapi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan hanya bisa terjadi jika negara mampu menyediakan modal dan investasi yang cukup untuk membangun infrastruktur dan kapasitas produksi. Sumber daya manusia diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan. Inovasi dan teknologi terus dikembangkan dan diadopsi dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan sinergi ketiga faktor ini, suatu masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan, serta menciptakan stabilitas dan kemakmuran jangka panjang. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi internasional penting dalam globalisasi, meliputi ekspor-impor, keseimbangan neraca, dan kesejahteraan. Perlu kebijakan tarif, non-tarif, dan lainnya untuk stabilitas. Suatu kebijakan sangat berperan dalam sebuah kegiatan ekonomi, baik secara nasional maupun internasional, yaitu kebijakan berarti mengatur. Itu saja yang dapat kami sampaikan dengan materi kebijakan ekonomi internasional. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.